Dalam tradisi masyarakat Jawa, waktu bukan sekadar perputaran jam dan tanggal, melainkan sebuah siklus energi yang disebut weton. Tidak ada manusia sama sekali. Maksudnya sepi-sepinya iya. manusia. Iya. Jadi kalau kita buka usaha kok di hari Selasa, kemungkinan besar itu tidak akan berkembang usahanya. Weton adalah perhitungan antara 7 hari Masehi, Senin hingga Minggu, dan 5 hari pasaran Jawa Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Jadi untuk weton perjodohan Mas, itu ada 7. Ada bumi kepeta Mas. Bumi kepeta ini dia itu kalau dapur selalu habis dulu Mas. Akhirnya akan selalu banyak pertengkaran, percekcokan karena merasa nggak cukup dengan hasil yang dia dapatkan. Dalam tradisi masyarakat Jawa, ilmu ini sering digunakan dalam jodoh, usaha, dan yang lainnya. Untuk perjodohan juga Mas, nggak ada kok namanya itu jodoh si A sama si B ini kok nggak cocok, itu nggak. Jodoh itu kan yang ngasih Gusti Allah ya. Betul. Manusia kan nggak boleh, nggak bisa nolak, nggak bisa minta. Iya. Cuman kan ada yang lebih cocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kali ini kita ada di Sragen, di kediamannya Bu Sri. Apa kabar ini Bu Sri ini? Baik Mas, sehat. Alhamdulillah. Jadi ini Bu Sri akan membahas apa ini? Kali ini kita karena orang Jawa itu harus tahu hitungan Jawa. Kita hari ini akan membahas tentang weton dan neptu serta hari apa yang bagus untuk mulai usaha dan hari apa yang bagus untuk mencari ke arah mana kita akan mencari mata pencarian. Seperti itu. Siap. Teman-teman sudah tahu kan tadi apa yang mau dibahas. Jadi mari kita simak bersama-sama selengkapnya. Jadi dalam tradisi Jawa itu ada namanya hari dan pasaran Mas. Hari itu kan ada 7. Dimulai dari hari Ahad atau Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Iya. Nah sedangkan pasaran itu ada 5. Pahing, Pon, Wage, Kliwon, Legi. Iya. Nah pasaran itu kan kalau orang-orang awam mungkin pasar ya? Iya. Iya dong. Nah, ini maksudnya hari pasaran itu. Jadi hari pasaran itu gini Mas. Jadi kalau hari pasaran itu dulu nenek moyang kita sebelum melakukan kegiatan itu dihitung dulu, dihitung neptunya atau jumlah hari dan pasarannya. Oh kombinasi. Ya, jumlah hari dan pasarannya nanti akan ketemu kemana arah yang akan dituju. Seperti kalau jumlah neptunya 7, itu kalau cari rezeki bagusnya ke arah utara. Utara. Ya. Itu menyambung lagi ke arah mata angin gitu. Ya, ke arah mata angin. Kalau dari neptu 8 itu cari rezekinya ke arah barat sama selatan. Itu yang paling kalau orang Jawa bilang tuh ngerejekeni. Sebenarnya semua mata angin itu ada rezekinya Mas, cuman kita nyari yang lebih gitu loh. Iya. Terus kalau yang 9, neptu 9 itu arah mata anginnya ke timur sama ke selatan. Oh gitu. Ya, terus kalau yang 10 itu arah mata pencariannya itu bisa ke selatan dan ke barat. Nah, menentukan ini neptu 7, ini 8, 9 itu hitungnya dari. Ya. Jadi kalau itu saya harus itu dulu, saya tidak apa. Iya. Buku dulu ya. Jadi kalau hari Senin itu kan neptunya 4 Mas. Neptunya 4. Iya. Kalau Pahing itu 9. Berarti Senin Pahing itu ada di
Neptu 13. Dijumlahkan ya. Dijumlahkan. Nah itu kalau Neptu 13 di perjodohan itu nanti jatuhnya kesujanan. Kesujanan itu atau sering apa ya? Sujanan itu sering berprasangka loh Mas. Misalnya saya istrinya sampean, suami saya jangan-jangan di luar kayak begitu. Nanti kita bahas Neptu perjodohan. Di luar main biliar. Jangan-jangan di luar Main ada sepak bola, gitu. Nah, ini ada sebenarnya saya ada tulis Neptu itu Mas. Dan saya tulis di sini nanti ada kumpulan hari dan Poncosudo. Poncosudo itu adalah kehidupan kita itu menggambarkan apa? Misalnya Senin Legi itu 4 tambah 5 itu 9. Itu tunggak semi. Tunggak semi itu namanya adalah rezekinya itu terus mengalir Mas. Nanti kita bahas satu persatu, Nah, kita bicara tentang Neptu dulu. Sebenarnya semua hari itu baik Mas. Tidak ada hari yang jelek. Cuman ada beberapa hari itu yang baik, lebih baik dari hari yang lainnya. Kalau orang mau buka ibaratnya usaha, itu jangan sampai ambil dari hari Selasa dan Sabtu. Selasa dan Sabtu. Ya. Kenapa itu, Bu? Karena kalau orang Jawa bilang dulu, Mas, Mbak kita dulu bilang, Selasa itu selo-selone menungso. Atau tidak ada manusia sama sekali. Maksudnya sepi-sepinya manusia. Jadi kalau kita buka usaha kok di hari Selasa, kemungkinan besar itu tidak akan berkembang usahanya. Kita bisa buka usaha dimulai dari hari Senin, Kamis, di luar hari Selasa itu tadi. Dan kalau Sabtu itu sate waktu atau habisnya waktu. Nah habisnya waktu kan orang sudah tidur toh Mas. Istirahat kan. Jadi kita kalau buka usaha di hari Sabtu itu tuh kita akan terus kehabisan. Jadi misalnya ini ada untung sekian, tapi buat belanja lagi kayak nggak bisa kayak gitu loh Mas. Itu sebuah kepercayaan, tapi dipercaya monggo enggak, tapi itu adalah salah satu hal yang kalau kita yakini itu memang benar terjadi gitu. Nah untuk perjodohan juga Mas, enggak ada kok namanya itu jodoh si A sama si B ini kok nggak cocok, itu enggak. Jodoh itu kan yang ngasih Gusti Allah ya. Betul. Manusia kan nggak boleh, nggak bisa nolak, nggak bisa minta. Cuman kan ada yang lebih cocok. Misalnya nih, buka buku lagi. Biar akurat. Iya, biar akurat ya. Jadi ini saya juga enggak, karena saya tuh wis tua Mas. Tua itu enggak bisa inget memori ini wis rada soak Mas. Ya. Jadi untuk weton perjodohan Mas, itu ada 7. 1 Segoro Waseso. Segoro Waseso itu artinya dia pasangan ini akan terus mencari hal baru Mas. Misalnya dia tidak akan tinggal di satu tempat. Misalnya dia akan sering pindah-pindah. Dilalah kok dalam pekerjaan, dilalah kok dia kerjanya tidak di kantor, di luar gitu loh Mas. Jadi dia akan sering pindah-pindah. Nah itu wetonnya ada di weton Neptu 8. 8 itu ada di ini ya Mas, 8, 15, 22, 29, 36. Itu Neptunya. Terus Satrio Wibowo. Perjodohan Satrio Wibowo ini si pengantin itu akan mendapatkan kewibawaan Mas. Jadi kemana-mana dia akan dihargai oleh orang. Punya wibawa Iya. Itu jumlah Neptunya 10, 17,
2431. Nanti dicari sendiri di Google, ada banyak. Iya. Nanti jumlah waktu saya kalau misalnya mau berjodoh itu yang saya cocoknya sama yang mana kan itu. Kembali lagi jodoh itu Gusti Allah, tapi kita cari yang lebih baik kan gitu loh Mas. Iya. Cari aman lah. Iya. Terus kalau yang tunggak semi ini sang pengantin akan rezekinya itu terus semulur Mas. Nggak banyak tapi ada aja. Terus. Ada terus. Jadi kalau tunggak semi ini rezekinya akan terus mengalir Mas. Iya. Terus mengalir dan selalu ada. Terus ada bumi kepeta Mas. Bumi kepeta ini artinya apa? Perjodohan yang dia itu kalau dapet selalu habis terus Mas. Akhirnya akan selalu banyak pertengkaran, percekcokan karena merasa nggak cukup dengan hasil yang dia dapatkan. Berapapun hasilnya. Ya. Gitu ya. Itu jatuhnya ke bumi kepeta. Bumi kepeta itu neptunya 12, 19, 27, 33 itu perjumlahan neptonnya. Ya. Terus sumur Sinobo Mas. Sumur Sinobo. Ya, sumur Sinobo ini akan jatuh, dia itu sering pindah-pindah Mas. Jadi nggak seperti tadi Segoro Waseso itu dia akan lebih nggak bisa menetap di satu lokasi itu loh Mas. Dia nanti sebelah mencelat ke sana, mencelat ke sini kayak gitu. Nah itu itu dalam bahasa Indonesia kan juga bisa diartikan kan dia pergi-pergi. Ya. Itu ada di neptu 11, 18, 25 dan 32. Terus ada Satrio Wirang Mas, ini yang patut kita hindari. Misalnya Satrio Wirang ini karena apa? Dia akan banyak kesusahan Mas dalam kehidupannya. Banyak kesusahan. Nah, kok makanya orang Jawa itu kan sebelum menikah itu kan dipetong tuh Mas. Dipetong biar ini weton laki-laki sama perempuan ini kira-kira cocok apa enggak kan gitu. Itu sebenarnya nyari supaya sang pengantin ini tidak jatuh di neptu Satrio Wirang ini tadi. Makanya orang tua itu ya enggak salah Mas. Orang tua itu enggak salah, cuman kalau dihitung kita nyari yang bagusnya, ya nggak bakal ketemu jodoh. Karena jodoh itu mutlak Gusti Allah sing gawe kan gitu. Terus Satrio Wirang ini ada di neptu 13, 20, 27 dan 34. Yeah. Terus yang terakhir itu lebu ketiup angin. Lebu ketiup angin itu artinya gini Mas, dalam mencari kehidupan, ini si pengantin ini dia akan mengalami banyak hal. Dia terkadang sugih banget, luwe banget, terkadang nanti dia sama sekali tidak punya, kayak gitu loh Mas. Makanya orang tua Jawa itu biasanya pakai petung. Petung misalnya anaknya neptunya 9 itu tidak boleh dijodohkan dengan neptu 17 kan jatuhnya 9 sama 17 kan 26 itu kan nanti jatuhnya ke ini Segoro Waseso tadi pindah-pindah. Itu penjumlahan dari wetonnya dari sama yang cewek ya. Iya betul. Jadi seperti itu. Jadi ya kalau orang Jawa itu ilmunya kan ilmu titen. Ilmu titen betul. Ya, niteni dia niteni dan yang jelas kalau orang Jawa itu dia lebih ke ini kok nggak pas jadi dipaske gitu loh. Kalau mau cari watak seseorang itu bisa dilihat dari pasarannya Mas. Pasaran ini ya. Pasarannya kan ada Paing, Pon, Wage, Kliwon, Legi. Ada 5 ya. Ya. Ini kalau weton Paing Mas, itu mau tak kasih tahu nggak ciri-cirinya? Boleh. Paing ini dia keras kepala. Kalau marah dia sering ngamuk.
Terus kalau apa namanya, Paing ini orangnya nggak bisa dikasih tahu Mas. Paing ini dia orangnya borosnya minta ampun. Paing ini dia Iya. boros. Iya. Terus Paing ini dia orangnya ini nggak bisa, ibaratnya menetap pada satu pekerjaan itu nggak bisa Mas. Bosenan gitu ya? Ya bosenan. Makanya Paing ini kelebihannya satu Mas. Paing ini dia berpendirian teguh. Jadi nek Oh iya. saya begini ya saya begini, saya nggak bisa ibaratnya Paing. Soalnya Paing ini dia nggak bisa menerima saran dari orang lain, itu dia nggak mau. Nggak mau masuk Karena ke- dia merasa bahwasanya Paing ini kan weton paling tinggi. Neptunya paling tinggi kan Paing Mas. Oh iya. Itu. Nah, Paing ini kelemahannya satu Mas. Dia Paing ini orangnya lebih ke mohon maaf kalau orang Jawa bilang nih rodok ndablek gitu loh Mas. Jadi dia itu masa bodoh. Iya. Kalau Paing ini masa bodoh, yang penting dia bisa makan kenyang, wis urusan belakang dicari besoknya lagi. Iya. Itu weton Paing. Paing. Terus weton Pon Mas, orangnya ini lebih ke kreatif Mas. Kalau Pon ini dia kreatif, terus Pon ini juga pandai nyimpen uang. Kalau Paing tadi boros banget Mas. Paing ini boros. Berarti Terus orang-orang bank itu pon ya? Peluang nih? Bukan ya? ya, bisa jadi karena itu bukan Pon Mas, karena mereka apa namanya tuntutan harus disimpan. Oke, balik ke pon lagi. Jadi kalau Pon itu dia orangnya lebih kreatif. Iya. Dia banyak inovasi itu loh Mas. Jadi dia kalau Pon ini kalau di masalah rezeki, ini rajanya weton Mas. Kalau orang Pon, pasaran Pon kok sampai ndak bisa makan, itu kebangetan manusianya. Iya, iya. Karena Pon ini berada di puncak rezeki. Pon itu mau usaha apa aja bisa Mas. Pon ini terus watak dari Pon ini Mas, dia pinter nyimpen duit. Iya. Terus Pon ini orangnya itu tegas. Nah, kelemahan dari Pon ini Mas, dia lincah-linci atau lincah-linci, tahu enggak? Lincah-linci itu Tapi saya baru mau bahasa Indonesianya apa ya? kesana kemari atau Enggak, kemari. gampang terpengaruh enggak? Pelin-pelan, iya. Pelin-pelan, Pelan, ya. Jadi Pon ini Mas, kalau punya pekerjaan, dia langsung semangat di awal. Wah, saya bekerja ini pasti jadi. Nanti di tengah jalan ketika ada orang lain bujui, wah itu usaha itu lebih menjanjikan. Ngikut Mas. Akhirnya apa? Pon ini jatuh. Pon itu pokoknya yang punya weton Pon, pokoknya harus telaten. Usaha apapun yang kamu telaten insya Allah membawa hasil. Soalnya Pon ini dalam kerezekian dia puncaknya Pon paling tinggi. Mengalahkan Paing, Wage, Kliwon, Legi itu kalah sama Pon. Tidak ada apa-apanya. Terus kita ke Wage. Bentar Bu, sebelum ke Pon ya, ada nggak hubungannya dengan nama? Mungkin gini, orang-orang Jawa kan melihat itu kan Pon tadi puncak rezeki ya. Ya. Oh dia nih, ada wah itu anakku tak namain Ponira, Iya. Ponijo itu ngaruh nggak sebenarnya? Iya Mas, justru orang Jawa dulu itu kan ilmu titen toh Mas. Iya. Ilmu titen. Jadi orang ibu-ibu dulu zaman dulu tuh ngasih nama kan, misalnya Pon ya Ponira. Nah, iya. Ponira. Pon itu biar si anak ini nanti rezekinya turah-turah kayak gitu. Iya, paham. Poniem, biar apa? Anak ini hidupnya tentrem ayem. Jangan salah wong biyen kuwi. Betul. Karena Karena mungkin ya untuk nama-nama seperti itu Bu, zaman sekarang sudah sangat sulit bertemu Ibu. Sekarang namanya adalah mungkin dia di Angel atau nama siapa kan itu kan? iya. Iya. Padahal itu orang dahulu tuh ilmunya ilmu titen Mas. Iya. Ilmu titen. Iya. Terus kita ke Wage. Iya. Ya. Kita ke Wage.
Nah, Wage ini weton yang paling susah, Mas. Oh ya. Wage ini jadi weton yang paling susah. Kenapa? Karena Wage ini usaha apa aja kebanyakan gagal, Mas. Oh ya. Wah. Karena Wage ini dia adalah sebagai penengah sebenarnya. Dalam rezeki itu dia sebagai penengah. Lah, pon Wage ini wataknya dia itu pendiam. Wage itu kebanyakan nggak banyakan ngomong. Yang kedua, Wage ini boros, Mas. Wage ini boros. Yang ketiga, Wage ini gampang marah, gampang tersinggung. Nek sudah tersinggung, sudah marah, sudah nggak terkontrol. Ini Wage, weton Wage. Terus Wage ini, Mas, dia nggak bisa bekerja pada satu pekerjaan. Wage ini nggak bisa anteng. Wage ini bosenan, Mas. Misalnya sekarang jadi pegawai, dia berpikiran aku jadi pegawai kok ngono terus ya. Dia ingin cari yang lain. Terus yang ketiga, yang selanjutnya, Wage ini orangnya, Mas, dia tidak bisa menerima saran dari siapapun. Sampai anak ngerti wong Wage ini nesu, Mas, mesti ngamuk. Nek nggak ngamuk meneng wae. Sudah cuman diem aja kalau Wage ini. Antara tinggi banget dengan emosi dengan Iya, diem ya. iya. Dia mereka ini memilih untuk diem kalau Wage. Nah, Wage ini tapi, Mas, bagusnya Wage ini, Wage itu kebanyakan dia dinaungi energi leluhur, Mas. Yang weton Wage ini kebanyakan dinaungi energi leluhur. Jadi Wage ini walaupun terkadang sedikit tapi pasti selalu ada rezeki. Karena apa? Karena para leluhur ini seakan-akan juga tidak bakalan terima nek anak cucunya keluar atau kelaparan kayak gitu. Jaga lah ya. Ya. Terus selanjutnya kan ke Kliwon ya, Mas ya. Kliwon. Kliwon. Nah, weton Kliwon itu orangnya itu agak gampang tersinggung. Dan Kliwon ini terkadang dia pelit, Mas. Wah, ini. Ya. Pelit ya. Kliwon itu terkadang orangnya pelit. Ya enggak semua pelit. Iya. Terus Kliwon ini dia lebih ke apa ya, Mas? Dia itu kalau ingin sesuatu dia itu harus mengharuskan sesuatu jadi kenyataan tanpa melihat kemampuannya. Kalau orang sekarang bilang ya terlalu kemronggo, terlalu apa sih? Ya bukan serakah sih, bukan ya, Mas ya. Cuman saya kalau itu kemampuan harus bisa. Ya, itu seperti itu. Memaksakan diri. Nah, terus Kliwon ini biasanya orangnya suka ngutang karena ya itu tadi, karena apa? Dia misalnya pengen barang, dia enggak mampu beli barang, ngutang, Mas. Itu Kliwon. Terus Kliwon ini, Mas, dia sebenarnya dia ini pinter. Pinter itu Kliwon itu orangnya itu lebih ke imajinasinya itu main. Jadi dia bisa menciptakan karya-karya baru itu loh, Mas. Kalau misalnya jualan ya dia bisa, misalnya jualan ini nggak laku, dia bisa inovasi lagi apa yang sekira iya. Nah, jeleknya Kliwon ini, Mas, jeleknya Kliwon dia itu kalau bekerja atau berusaha, Kliwon ini terkadang lupa diri. Lupa dirinya ketika dia punya rezeki. Karena tadi saya bilang Kliwon ini seneng jajan. Ya. Entek-entek ke. Ya, dia habis-habiskan akhirnya ketika mau belanja serandu kan gitu. Itu Kliwon, watak Kliwon seperti itu. Iya. Legi, kita terus ke Legi ya, Mas ya. Weton Legi. Yang terakhirnya. Itu orangnya diem, pendiam. Nggak banyak omong. Loman. Legi ini orangnya lomo, Mas. Loman, terus
Legi ini orangnya lebih ke masa bodoh dengan urusan orang lain. Tapi Legi ini, jeleknya Legi, dia Legi ini itu Mas, dia susah nyari kerja karena dia terlalu pasrah karo urip ngono Mas. Iya. Alah mboya aku ya Gusti Allah ngowahi dalan. Ya bener Gusti Allah ngasih jalan, tapi nek kamu ndak berusaha apa ya Betul. bisa. Iya. Legi itu terlalu banyak pasrah. Makanya Legi itu lebih cocok usahanya itu ke ternak atau nanem Mas. Nek ternak atau nanem kan Gusti Allah sing anu mau tumbuh atau mati kan Gusti Allah sing Iya. Iya. itu. Jadi kalau Legi ini kalau dia sudah tersakiti dia tidak akan mau mengenal lagi. Oh, dendam gitu. Ya, Legi ini pendendam. Dendam. Jadi di antara kelima pasaran tadi, Pon itu di puncak itu Mas, Rezeki. Iya. Ya, kalau pon rezeki. di puncak rezekinya Iya. gitu. Jadi orang tuh sebenarnya Bari dan pasaran itu semua baik Mas, cuman di antara yang baik itu ada yang lebih baik Yang lebih baik. lagi Betul. gitu. Mas Bede mau tahu nggak weton yang berjaya tahun 2026? Oh, mau Bu. Nah, sebenarnya semua kembali lagi semua baik loh ya. Ini saya jadi orang-orang yang akan berjaya di tahun 2026 ini Sekarang ini memilih wetonnya apa? Yang pertama itu Selosopon Mas. Selosopon. Selosopon ini di tahun 2006 kalau dia tidak bisa sugih kebangetan manusiane. Selosopon ini hubungannya tadi dengan Neptu berapa ini ya, Bu ya? Kalau Selasa itu 3 apa 4 gitu pokoknya. Pokoknya nanti dicari di Google Oke, aja. banyak itu. Wes tuwek. Banyak itu. Terus Selasa Pon. Iya. Yang kedua itu di Kemis Legi. Selosopon, Kemis Legi. Ya. Ya, karena Kemis Legi ini di tahun 2026 itu dia dinaungi energi kuning Mas. Kuning itu kerezekian dari itu. Gitu ya. Ya. Terus Minggu Wage 2026 ini nek dia bisa nyimpen duit dan tidak boros itu insya Allah sugih. Tapi itu tadi Wage itu borosnya minta ampun. Dah, jadi Selasa Pon, Kemis Legi, Minggu Wage, Senin Kliwon. Senin Kliwon. Ya, Senin Kliwon. Terus Setu Pahing Mas. Setu Pahing. Terus ada 7 weton Mas. Setu Pahing, Jumah Pon sama Jumah Kliwon. Itu weton-weton yang akan berjaya di tahun 2026. Hubungannya dengan tahun, Bu? Nah, ini kan tahun ganep ya Mas ya. Jadi 2026 ini bencana itu musuhnya air Mas. Bisa kekeringan, bisa kelebihan air. Nggak harus banjir ya. Iya. Keringan pun itu berubah dengan air kan. Nah iya no Mas. Iya. Saya kira akan terjadi larang pangan ini tadi. Dan jangan salah nanti 2026 ini akan ada, nek bayangan saya kemarin waktu saya di Alas Purwo itu akan ada satu wabah penyakit lagi seperti corona itu. Ya. Dan itu obatnya apa Mas? Gampang, cuman sering-sering minum cengkeh, jahe sama serai. Obatnya cuman itu. Itu nanti kayak flu Mas. Obatnya tuh kayak flu. Sakitnya tuh kayak flu. Iya. Di tahun 2026 ini nanti. Ya mudah-mudahan tidak terjadi. Iya. Kan kita mintanya yang Baik baik. saja. Iya. Baik. Gitu. Oke. Ini tadi ke weton-weton yang akan berjaya di 2026 tahun ini. Iya, iya. Kalau weton yang tidak berjaya, Oh, berarti di lain itu atau seperti apa, Bu? bukan tidak berjaya Mas. Iya. Cuman dari 7 weton ini tadi itu melebihi weton lainnya gitu loh. Oh gitu aja. Jangan bilang tidak berjaya. Wong Gusti Allah sing gawe weton. Iya. Tidak boleh. Boleh ya? Oke. Jadi itu weton yang
Ya ibaratnya ada rezeki tapi tidak sebesar 7 weton ini tadi gitu loh. Iya. Jadi kalau misalnya nih kan ini wage kalau dicampur kliwon ini tidak bakalan bisa mas. Dalam Jadi nanti kalau sampean punya usaha, Iya. kalau punya usaha misalnya gabungan dari 2 orang itu, jangan sampai wage ini sama kliwon mas. Usaha apapun ini. Iya, wage sama kliwon ini jangan. Karena ndak bakalan nyambung. Mesti gegere, mesti padune, mesti bubare. Iya. Seandainya kan kadang kita nggak tahu nih Bu ya. Ini 2 orang ini saling kerjasama, ternyata ini wage sama tadi apa Bu? Kliwon. Sama kliwon. Nah kemudian, wah ternyata eh, kamu itu wage dan saya kliwon. Nah itu ada ini nggak? Wah ini karena emang kita harus lanjut, terus ada nggak biar ini baik-baik saja itu dari kalau ilmu Jawa ada nggak? Oh ada mas. Iya. Kalau ilmu Jawa itu ada namanya tolak bala. Nah iya. Tolak bala itu ada mas. Jadi selama wage sama kliwon ini kan nggak bisa disatukan. Iya. Pasti orang bertanya kenapa? Keduanya ini pemarah mas. Dan keduanya ini pendendam. Wage pun begitu mas. Wage ketika sudah disakitin dia dalam misalnya saya nyakiti sampean, sampean bertemu biasa sudah memaafkan mas. Tapi dalam hati sampean tidak bisa memaafkan. Itu wataknya wage itu seperti itu. Terus kliwon juga begitu mas. Nah wage sama kliwon kok nggak bisa barengan. Ini kedua weton ini sama-sama energi leluhurnya itu kuat mas. Jadi kalau kodam itu bagi saya tidak ada. Kodam itu tidak ada mas. Adanya kodam di Ponegoro, Siliwangi, Browijo itu namanya kodam. Yang hijau-hijau itu. Terus kalau energi leluhur itu ada. Nah wage sama kliwon ini nggak bakalan bisa nyambung. Karena sama-sama punya energi leluhur mas. Dan itu yang akan menyebabkan mereka itu egois. Jadi saya harus begini, kamu harus begitu. Dan itu tidak akan jadi. Nah tolak balaknya apa mas? Salah satu kalau ketemu pon sama wage buka usaha bareng, salah satu harus bisa ngalah. Dan yang jelas itu tidak akan mudah. Iya. Misalnya saya wage, sampean kliwon. Ya wes, aku sing ngalah. Oh saya tidak bakalan mau mas, karena merasa diinjek sama kliwon ini. Kliwon itu begitu. Sampean kliwon, wes kamu yang ngalah. Nggak bakalan mau karena kliwon sama wage ini sama-sama dia merasa energinya besar gitu. Ini kan yang yang tidak boleh ya. Kalau yang paling bagus usaha yang 2 ini apa Bu? Kita pon sama wage ini. Ini yang boleh. Kalau yang boleh ataupun yang disarankan yang paling wage bagus. sama legi. Wage sama legi. Ya. Karena legi ini orangnya lebih kependiam mas. Orangnya lebih nerimo. Atau kliwon sama legi. Pokoknya weton apapun itu gandengannya sama legi mas. Karena legi ini lebih ke ngemong. Oh, iya. Pokoknya jangan kliwon sama wage. Jangan kliwon sama wage, ujung-ujungnya wes berantem nanti. Berarti kalau intinya kalau usaha bareng-bareng nih kerjasama ini, legi ini mempunyai peran yang penting ya? Ya, karena ibarat satu ruangan legi ini adalah rumahnya mas. Iya. Jadi legi ini rumahnya, jadi legi ini bisa nampung weton apapun gitu. Iya. Karena legi ini dia bisa menerima teman siapapun. Nek wage pilih-pilih mas. Wage itu dia pilih-pilih. Coba nanti tanya kayak yang wetonnya wage, pasti dia milih-milih teman. Iya. Dan kalau tanya sama legi, kebetulan saya legi nih. Oh ya, sama kan orangnya sama siapa aja kan cocok.
Iya, insya Allah. Iya. Iya. Terus sampai kan lebih nek misalnya di ituin orang kan alah biarin. Tapi sampai dendam. Sampai tidak bisa memaafkannya loh. Salah banget lo ngomong Mas Rada. Oh, enggak. Saya nggak punya dendam sama siapapun. Heeh. Oh, di sini Sama itu Mas Kiki itu. itu berarti punya dendam, katanya nggak punya dendam sama siapapun. Iya. Iya loh. Terus kalau urusan itu kan usaha ya Bu ya. Kalau urusan apa namanya Percintaan. ada perjodohan. Hmm. Ya. Kalau urusan percintaan Mas, Mm-mm. kembali lagi jodoh itu Gusti Allah. Ya, Kita ndak bisa milih, kita ndak bisa nolak. ya. Misalnya nih, saya wetone Kliwon, aku ndak mau berjodoh dengan weton Pahing. Ya apa kita bisa milih jodoh? Kan ndak bisa. Ya. Nah sebenarnya semua weton itu bagus Mas. Cuma ya tadi yang saya bilang weton itu ada neptunya. Makanya orang Jawa itu nyari dihitung pasarannya karena apa? Pengen pengantin ini baik-baik saja kan seperti itu. Jadi kalau untuk percintaan itu, nah masalah percintaan itu tidak bisa dibahas Mas. Jodoh itu tidak bisa dibahas. Karena kalau misalnya saya bilang Pahing cocoknya sama Kliwon, ya berarti saya mendahului Gusti Allah loh. Iya. Nggak boleh, kalau jodoh mati rezeki itu mutlak milik Gusti Allah. Cuman kita kalau pengen rezeki yang lebih, kita harus tahu arah mata angin di mana kita harus cari rezeki itu berdasarkan neptu gitu loh Mas. Gitu. Ya, berarti ini ada ilmu lebih lagi ya. Iya. Kalau misalnya neptunya 8 itu kita cocoknya nyari usaha atau usaha kita menghadap ke arah mana kayak gitu loh. Jadi neptu itu apa itu Bu Sri? Neptu itu adalah hitungan penjumlahan antara hari dan pasaran Mas. Kalau hari kan ada 7, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau pasaran itu ada 5, Pahing, Pon, Wage, Kliwon, Legi. Tuwek kudu Iya, maca. apa? Senin itu dari hari Minggu itu 5. 5. Terus Senin itu 4. 5, 4. Selasa 3. Terus Rebo itu 7. Kamis 8. Terus Jumat itu 6. Sabtu itu 9. 9. Nah, sedangkan pasaran itu ada Pahing itu 9. Terus Pon itu 7. Terus Wage itu 4. Terus kalau Kliwon itu 8. Legi itu 5. Jadi misalnya nih Minggu Pahing, lahirnya Minggu Pahing itu berarti Pahing kan 9, Minggu 4, Minggu 5. Berarti neptunya 14. Itu nanti ada arah kejayaan rezeki Mas. Jadi kalau kita mau buka usaha atau kita mau pergi kemana, kita bisa jumlahkan antara hari dan pasaran tadi. Di Kalau 14 tadi. Jadi kalau Minggu Pahing itu kan 14. Nah 14 itu berarti ke arah mana Mas? Kalau kita mau buka usaha toko atau segala macam, kita mau ke arah mana? Kalau buka toko itu kalau Pahing arah jumlah 14 itu cocoknya ke arah barat atau ke arah selatan Mas. Jadi ada arah-arah mata angin seperti itu. Kalau misalnya kita Senin Pahing, Senin tadi 4, Pahing kan 9, jadi kan 13. 13 itu dia nggak bisa ngadep ke utara Mas. Jadi bisa selain ke utara tadi. Jadi 13 itu bisa ke barat, ke timur atau ke selatan. Itu. Terus misalnya Selasa Pahing, Selasa itu 3, Pahing 9, jadi 12.
12 itu bisanya menghadap ke arah barat dan utara. Iya. Terus kalau misalnya Rebo itu kan 7. Rebo itu kalau salah nanti dibenerke cari di Google sendiri. Rebo Pahing itu 7 sama 9, jadi kan 16. 16 itu ke utara sama selatan. Terus Kemis itu 8, ya. Kemis 8 sama 9. Kemis Pahing 17. 17 itu hadapnya ke barat, ke timur sama ke utara. Dia nggak bisa ke selatan. Terus Jumat itu 6, Pahing 9. Jumat 15. 15 itu kalau mau menghadap ibaratnya ke mata kerejian itu lebih ke selatan. Kalau misalnya kita mau buka kafe atau apa, cari tempat yang menghadapnya ke selatan. Nah, kalau Sabtu itu kan 9. 9 sama 9 jadi 18 kan, Mas. Sabtu Pahing itu kan 18. Jadi kalau Sabtu Pahing 18 itu dia adalah weton tertinggi. Tertinggi itu jadi kalau Sabtu Secara jumlah gitu. Secara waktu tadi. Iya. Itu dia bisa ke Segelara. Gitu. Ya. Nah, ini untuk menentukan ini tadi Bu, mata arah angin ya, entah itu ke rezeki itu. Nah, itu maksudnya itu kita itu nggak boleh menghadap ke situ atau seperti apa? Dalam artian gini, kita kan usahakan nggak harus kita buka usaha ya, berarti buka warung ya, buka sebuah tempat ya. Sedangkan kalau yang punya usaha ataupun yang bekerja yang dia tidak menetap, itu enaknya seperti apa? Kalau misalnya nih, dalam artian orang-orang yang tidak memiliki tempat usaha yang tetap, kayak gitu, kita kemana? Itu kita berdasarkan Nogodino, Mas. Beda lagi. Nogodino sama Neptu ini beda. Nogodino itu adalah arah mata angin kemana kita harus nyari. Jangan sampai kita nyamperin Nogodino itu tadi. Kalau Senin sama Selasa itu Nogodinonya ada di barat, jadi kita nyari ke timur. Biar kita nggak nyamperin mulutnya Nogo itu, Mas. Seandainya nih contoh kasus ketika saya ini, saya harus ada kerjaan misalnya Selasa nih, kok Nogodino harus ke timur. Timur misalnya. Ada waktunya, Mas, jam-jamnya. Kalau misalnya kita kepepetnya memang dilalah, kita bisa belinya rukonya menghadap utara. Pas itu kita tidak boleh ke utara kan, kita bisa sarana nih, Mas. Semua itu ada sorononya, atau kalau orang Jawa bilang gue ono saranane lah. Kalau orang jual makanan, Mas, jual warung, itu tolak balaknya harus ada padi sama akar-akarnya ditaruh di warung.